Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hasbiah Izar Aini. I will tell you about method and theory about ESP. People need English for different purposes: to deal with the foreign business partners in their jobs, to know if for their studies, to travel abroad to meet other cultures, or on holiday. English has become not only an international language but also a global language, and Esperanto of nowadays, a language which is communicated in various parts of the world. The aim of this thesis is to display how to teach English vocabulary for specific purpose, or ESP, at the Technical Secondary School of Furniture Industry. This topic was not chosen by chance. Some students will be specialists in wood or furniture processing industry as joiners, carpenters, folk art joiners, and wood or furniture processing supervisors and managers. Jadi, orang membutuhkan bahasa Inggris untuk tujuan yang berbeda-beda, untuk berurusan dengan mitra bisnis asing dalam pekerjaan mereka, untuk mengetahui untuk studi mereka atau dalam pekerjaan mereka, ataupun untuk budaya atau hiburan. Bahasa Inggris tidak hanya menjadi bahasa internasional, tetapi juga bahasa global. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menampilkan bagaimana cara mengajar kosakata bahasa Inggris untuk tujuan khusus atau ISP. Selanjutnya, kita membahas tentang theoretical part. Theoretical part terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, karakteristik of the target group, atau bisa disebut dengan karakteristik kelompok sasaran. The target group discussed in this thesis includes adolescent vocational students between 15 and 20. It is not easy to learn English in this problematic age. Some students have negative attitudes to studying theoretical subjects at all. One of the ways is incorporation of the special terminology, English for specific purpose, or ESP, into the normal English lessons. Jadi, kelompok sasaran yang dibahas dalam tesis ini mencakup siswa SMK atau remaja SMK yang berusia 15 dan 20 tahun. Tidak mudah belajar bahasa Inggris di usia itu, karena beberapa siswa memiliki sikap negatif untuk mempelajari mata pelajaran atau teori sama sekali. Salah satu caranya adalah dengan memasukkan terminologi khusus atau ESP ke dalam pelajaran bahasa Inggris biasa. Selanjutnya, motivation of vocational students atau motivasi siswa kejuruan. The aim is to make learning English terminology in the field of wood or furniture industry more stimulating and motivating. Jadi, tujuannya agar pembelajaran terminologi bahasa Inggris di bidang industri lebih merangsang dan memotivasi. It is necessary to release the students. The learning of foreign language may only learn well if you find a way to activate and encourage their desire to invest effort in the learning activity. Jadi, perlu disadari bahwa siswa yang belajar bahasa asing hanya dapat belajar dengan baik jika kita menemukan cara untuk mengaktifkan dan mendorong keinginan mereka untuk menginvestasikan tenaga dalam kegiatan belajar. Poin utamanya adalah menemukan cara terbaik untuk memotivasi siswa SMK untuk belajar bahasa Inggris. Selanjutnya,
Intrinsic and extrinsic motivation atau motivasi intrinsik dan ekstrinsik. This stress the fact the student attitude to learning can be predominantly affected by members of a community, but other factors participating in the learning process can also essentially affect it. They are physical conditions, teaching methods, success or failure, and especially a teacher. All of them have an important on learning a foreign language. Jadi, motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini menekankan fakta bahwa sikap siswa untuk belajar dapat dipengaruhi secara dominan oleh anggota masyarakat. Tetapi faktor-faktor lain yang berpartisipasi dalam proses pembelajaran juga dapat secara esensial mempengaruhinya. Mereka adalah kondisi fisik, metode pengajaran, keberhasilan atau kegagalan, dan terutama seorang guru. Semuanya memiliki pengaruh penting dalam mempelajari bahasa asing. Sekarang saya akan menjelaskan tentang metode dari ESP. Metode ESP ini juga memiliki banyak bagian. Salah satunya Grammar Translation Method atau bisa disebut GTM. GTM ini sering digunakan di masa lalu untuk mengajar bahasa klasik. Ini secara logis didasarkan pada terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain. Siswa menerjemahkan secara mandiri, interaksi siswa-siswi hampir hilang. Siswa diberi aturan atau pola tata bahasa dan mereka menghafalnya. Guru sering mengajar dalam bahasa ini dengan sedikit penggunaan bahasa target. Selanjutnya, direct method. Direct method, the aim of direct method or DM is to think in the target language and as a result of this, to develop a good communication ability. Spoken word is emphasized and is considered to be the primary form of language. Vocabulary and grammar are learned through example and associations. Jadi metode langsung. Tujuan metode direct ini adalah berpikir dalam bahasa target dan sebagai hasilnya mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik. Kata lisan ditekankan dan dianggap sebagai bentuk utama bahasa. Kosakata dan kata bahasa dipelajari melalui contoh dan asosiasi. The point selanjutnya ada vocabulary teaching. Vocabulary teaching dibagi menjadi 4. Pertama, ESP vocabulary teaching atau pengajaran kosakata ESP. Yang kedua, selecting vocabulary. Nah, selecting vocabulary atau memilih kosakata. Selecting vocabulary, the initial step in teaching ESP vocabulary is to determine which words and special terms in fact to teach Kearns and Redman. Emphasis especially culture reasons and the principle of need and level. Authors of teaching materials and teachers should take into account also the criteria of learnability and teachability. Jadi, memilih kosakata langkah awal dalam mengajarkan kosakata ESP. Menentukan kata dan istilah khusus yang mana yang sebenarnya akan diajarkan. Yang ketiga, presenting vocabulary. The main aim of presenting vocabulary is to insert the meaning, the correct form and appropriate usage of the new word into the student's memory. Jadi, tujuan utama dari penyajian kosakata adalah untuk memasukkan arti, bentuk yang benar dan penggunaan yang tepat dari kata baru tersebut ke dalam memori siswa. Ada cukup banyak metode dan teknik bagaimana menyajikan bentuk dan makna item leksikal baru, tergantung bagaimana guru
untuk menyajikan atau memberikan pelajaran kepada siswanya tersebut. Untuk poin terakhir atau vocabulary practice, presenting a word in the class does not secure that this will be remembered for a long time. There are many practice activities that include repeating of the new vocabulary to fit the new words in the learner's memory. Jadi yang terakhir ini menyajikan sebuah kata di kelas tidak menjamin akan diingat untuk waktu yang lama. Ada banyak kegiatan latihan yang mencakup pengulangan kosakata baru untuk memperbaiki kata-kata baru dalam memori peserta didik. Kegiatan praktik dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu reseptif dan produktif. I think enough. That's my explanation about metode characteristic of ASP. Hopefully it is useful, and sorry if I got a word wrong. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.